Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Tema kita agak sedikit nyeleneh sebetulnya malam hari ini ya. How to be fearless, not fearless ya. Fear-nya itu dipisah, baru less. Nah, ini sama nih dengan apa yang tadi saya sampaikan sebelum closing ya. Kalau kita berbisnis atau mau berinvestasi, itu kan pasti kan pertimbangannya tuh banyak gitu loh. Satu di antaranya adalah resiko. Nah, faktanya resiko nggak bakal bisa dihilangin. Mau sampai kapanpun, itu nggak bakal bisa hilang. Tapi kita perlu mengenali resiko itu apa sih sehingga kita bisa memitigasinya. Bahkan banyak orang yang udah tahu, wah udah kena resiko nih, wah ini udah nggak beres nih begini nih kalau nggak tahu ilmunya. Nah hari ini kita akan coba cari tahu dulu sebelum kita bahas tentang how to-nya. Pak Eloy boleh nggak sih dikasih tahu juga kepada kita semua bahwa ada tanda-tanda loh seseorang itu menderita kecemasan berlebih atau yang kata orang sekarang tuh kata anak-anak selatan sih overthinking ya atau mikir berlebihan gitu loh. Nah, gimana Pak Eloy? Siap. Ya, kita perlu mengenal tanda-tanda ini. Yang pertama, apakah teman-teman lebih jarang tersenyum, apalagi tertawa ya, daripada sebelumnya. Jadi, Oke. udah jarang tuh tersenyum, tertawa itu. Ini kita lagi tersenyum, tertawa begini, ini sehat ini Mas Ariel. Yes. Ya. Kemudian, apakah teman-teman cenderung melihat masalah dalam setiap situasi? Jadi, di kantor ketemu masalah, di rumah ketemu masalah, di Nah, jalan ketemu masalah, ke nah, toilet ketemu masalah, ke ya. dapur ketemu masalah. Apa hidup lu penuh dengan masalah? Ya, jadi kalau teman-teman Bapak dan Ibu menyadari ya, kayaknya aku tuh begitu. Ya, itu berarti sudah berlebih rasa takutnya, Hmm. berlebih rasa cemasnya. Apakah teman-teman, um, apakah orang-orang yang mengenal Anda mengatakan bahwa Anda semakin negatif nih akhir-akhir ini? Hmm. Cenderung mengkritik orang lain, ya, nyari yang salahnya ini loh, nyari kambing hitam, nyari Ah, orang yang salah, mengkritik terus. sering tuh ditemui kayak begitu ya. Iya, itu sebenarnya orang-orang yang lagi kelebihan rasa resah, galau tuh Oh, akhir-akhir ini. oke. Jadi analoginya sama dengan ini Pak Eloy. Kalau Hmm, kita dikasih satu kertas putih, terus hmm. ada titik di tengahnya gitu ya, titik warna hitam. Apa sih yang dominan untuk bisa Anda lihat? Pasti titik itu. Ya sama gitu loh. Sama gitu loh. Padahal putih masih banyak ya. Ya, orang tuh lebih fokus dan melihat kepada kesalahan ketimbang dari 1.000 kebaikan yang dilakukan. Betul. Oke. Nah, apakah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi? Jadi, fokusnya tuh bayangan-bayangan tahun depan ekonomi semakin kacau nih. Oke. Gua bisa PHK nih. Anak-anak nggak, waduh itu Hmm. kelebihan beban pikiran tuh. Ya, takut, cemas. Apakah Anda cenderung melemahkan dan meremehkan kabar baik? Atau informasi positif karena merasa too good to be true. Jadi ketika teman Anda mengatakan, kita pasti akan dapat proyek ini. Hmm. Nah, Anda langsung ngomong begini, ah terlalu pede kamu. Ya, ini orang-orang sales nih. Jadi kalau Ya. sales manajernya itu lagi lagi fearful banget gitu. Ah. Jadi setiap kali anggota timnya atau rekan-rekannya mengatakan kita pasti dapat nih proyek, Anda meremehkan, Anda melemahkan rasa pede itu dengan perkataan mana mungkin sih ekonomi lagi begini. Gitu loh. Jadi Oke. sering sering tuh kalau mendengar kabar baik tuh good to be true. Wah, hati-hati teman-teman. Yes. Apakah Anda cukup sering merasa lebih suka itu mager tempat tidur terus daripada bangun dan beraktivitas? Malas bangun pagi gitu loh Mas Daryl. Ya. Apakah Anda cenderung membesar-besarkan hal negatif? Ah. Iya, itu ada kalau kita di jalan gitu ya, bener, disenggol tuh bener, nggak sampai kena kita kok, tapi sampai di rumah yang kita bahas dengan keluarga kejadian itu tuh. Iya. Iya benar-benar. Nah,
Jika diberi kesempatan, akankah Anda menghindari interaksi apapun dengan manusia lain? Jadi sedang nggak suka ketemu orang, nggak suka ngomong, dan apakah Anda susah tidurnya karena memikirkan banyak hal? Jadi insomnia ya, jadi susah Ya. tidur gitu ya. Nah ini kalau salah satu dari yang saya sampaikan ini aja, you need help, I need help. Dan kita masih belajar. Terus gimana dong supaya saya tidak terjerumus di dalam fear, ketakutan, kecemasan, rasa khawatir yang kemudian menggerogoti tubuh fisik ini, dan akhirnya rumah tuh jadi ikut-ikutan khawatir, tempat kerja khawatir, dan akhirnya mereka ketemu kita juga jadi malas, Mas Ari. Yes. Tapi ini butuh satu solusi loh Pak Eloy. Harus. Pak yang sampaikan tadi, kalau bicara ketawa daripada sebelumnya cenderung melihat masalah dalam setiap situasi, itu kan kalau ditanam terus kan menjadi toxic mindset ya dalam diri ya. Banget dong. Iya kan? Banget. Ini Dan gimana kasihan caranya Mas gitu Ari. loh agar menemukan ketenangan di tengah badai hidup ini Pak Eloy? Nah, makanya kita bicara dari sisi perspektif TML tentu. Ya ilmunya ya itu Mas Ari. Ya Ya. theocentric, ya motivation dan leadership, ya udahlah. Jadi ya kita kerucutkan menjadi dua. Oke, yang pertama. Dari sisi theocentric, Mhm. spiritual berarti ini. Yang kedua dari sisi motivation. Nah, kita bicara dari sisi motivation dulu deh ya. Boleh. Kalau motivation itu ya kan kita bicara mengenai reframing dah, ya kan? Kita bingkai ulang lah semua kejadian ini, ya toh? Ya. Bahwa selalu ada berkah kok, selalu ada hal-hal yang baik dari kejadian-kejadian yang buruk ini. Saya kasih contoh Mas Daryl ya. Minggu lalu persis di hari Rabu, kami punya pet ya, pet itu peliharaan yang namanya poodle ya. Itu yang sangat disayangin oleh istri dan putra saya. Saya sebenarnya bukan dari keluarga dan bukan dari latar belakang yang menyayangi binatang lebih daripada ya sekedar ya binatang biasa gitu. Tetapi karena istri dan anak saya itu senang, maka di ulang tahun putra saya yang ke-10, berarti 3 tahun yang lalu, saya belikanlah cat ini, poodle ini untuk dia. Pada akhirnya saya jatuh cinta dengan poodle ini karena wah memang lucu, ya kan? Sampai akhirnya tidur bersama dengan kami. Nah, minggu lalu ternyata sedikit ya musibah terjadi, digigit oleh anjing tetangga, dan berdukalah kami karena poodle yang disayang itu kemudian pergi untuk selamanya. Nah, ini kan bisa memunculkan kesedihan dan rasa takut, cemas berlebihan. Nah, di dalam ilmu atau motivasi, kita bisa membingkai ulang kejadian ini, Thomas Daril. Reframing. Ya, reframing toh. Dan tentu ini hanya salah satu teknik. Ketika saya beberapa hari melihat anak saya sulit menerima kenyataan, maka saya mulai berbicara bahwa kejadian ini bisa juga diambil hikmahnya sebagai kesempatan berlatih menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya toh, karena kehilangan itu kan melatih kita, Mas Daril. Nggak semua orang loh, Mas Daril, mampu menang atas kehilangan. Dan sebagai seorang laki-laki, putra saya ini kan kemudian nanti bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi suami, menjadi pemimpin yang kemudian keluarga dan masyarakat atau orang-orang yang dipimpin berharap dia bisa mengelola emosinya dengan baik toh. Nah, ini percakapan-percakapan ketika saya menemani dia tidur. Apakah dia sudah benar-benar bisa mengerti, memahami? Masih butuh waktu, tetapi saya kira itu menolong dia untuk kita bingkai ulang kejadian ini, bahwa ada hikmah di dalamnya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai mindfulness, meditasi. Ini kan saya sedang mendalami terus ilmu ini ya, karena ada satu bab di dalam buku yang akan saya terbitkan dengan judul Mindfulness for Leaders. Nah, itu memang berlatih juga tuh untuk bagaimana di tengah-tengah badai ini
ketika pikiran itu begitu sibuk, begitu resah, maka dengan teknik-teknik tertentu, menarik nafas, ya, bagaimana memusatkan perhatian, itu memang betul bisa mengurangi rasa khawatir, rasa cemas, dan itu sekarang ngetrend di seluruh dunia. Yang namanya mindfulness, meditation. Nah, tentu sebagai TML, Theocentric Motivator gitu ya, ada bagian-bagian dari praktek mindfulness itu yang saya juga harus hati-hati. Karena ini dikembangkan banyak sekali oleh salah satu pengajaran namanya New Age Movement, gerakan zaman baru yang tidak terlalu cocok dengan pemahaman Theocentric. Karena Theocentric itu pusatnya adalah Sang Pencipta, Tuhan. Yes. Sementara yang disebut sebagai New Age itu tidak ada Tuhan di dalam teknik-teknik mindfulness mereka. Pusatnya adalah diri ini, dan itu bertabrakan dengan Theocentric sebetulnya. Tapi pada intinya yang sedang saya sampaikan adalah kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Ketika kita fokus pada takut, ya, tahun depan gelap, ekonomi semakin susah, inflasi dan sebagainya, maka kita pasti akan semakin takut. Karena itu biasanya secara sadar saya bermanuver dengan membaca buku-buku lain atau mendengarkan video-video YouTube atau ngobrol dengan teman-teman yang nuansanya itu lebih ke arah positif. We can make it. Ada peluang, ada cara untuk kita bisa melewatinya. Karena sekali lagi, powerful banget kalimat itu. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Nah, fokus itu bisa diubah dengan cara apa? Ya, salah satunya dengan informasi dan referensi yang masuk. Demikian, Mas Daryl. Baik, kita break dulu Pak Eloy ya. Ini ada beberapa komentar yang masuk menyikapi tentang sebuah ketakutan. Nanti kita singgung. Sesi terakhir, sesaat lagi. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27 atau 0818 089 091 99. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.